Di malam yang indah, seperti biasa, Liana selalu mengajak anak-anaknya untuk memuji Tuhan. Liana adalah seorang yang selalu dekat dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, penuh dengan kelemah lembutan dalam mendidik kedua anaknya, Kiara si sulung dan Kiana si bungsu. Anak-anak, kita nyanyi buat Tuhan Yesus yuk. Ayo. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Papa, Nanti dulu ya. Kamu gimana sih? Bisa kerja yang benar nggak? Kalau kayak gini kita bakal rugi besar. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kita harus dapat proyek itu. Kerja nggak becus. Papa kenapa? Ada yang bisa Mama bantu kah? Udah nggak apa-apa. Lagi capek aja. Udah aku mau mandi dulu. Papa kenapa, Ma? Papa nggak apa-apa, cuma lagi capek aja. Yang penting kita tetap sabar ya untuk mengasihi Papa. Seperti lagu itu ya, Ma? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada Papa, seperti kasih Yesus. Wah, pinter banget sih adik kecil ini. Iya, pinter banget sih. Udah yuk, Kiara dan Kiana, bobo ya. Ayo. Di malam itu, setelah membersihkan diri, Chris duduk di sofa sambil menonton televisi. Ia tampak memegang kepala dan memijatnya pelan. Chris adalah seorang yang sangat ambisius. Karena berasal dari keluarga yang serba kekurangan, setelah Chris meraih kesuksesan, ia ingin terus mencapai lebih. Hingga ia sudah jarang ke gereja dan tidak lagi dekat dengan Tuhan. Padahal, dulu Chris adalah seorang yang taat beribadah dan dekat dengan Tuhan. Namun, karena ia merasa tidak ada waktu untuk fokus dengan hal lain selain bekerja, ia semakin jauh dari Tuhan. Saat anak-anaknya sudah terlelap, Liana pun menghampiri Chris untuk membicarakan hal yang terjadi di ruang tamu tadi. Pak, minum kopi dulu. Makasih. Chris, aku mau ngobrol soal yang tadi. Maaf ya, tapi kamu belakangan ini sering banget marah-marah di depan anak-anak. Dan aku paham, ini pasti berat. Ada apa, Chris? Itu wajar lah. Cepat atau lambat juga anak-anak kau bakal tahu kok kerasnya dunia kerja. Mereka harus maklum dan paham papanya itu kerja keras. Terutama kamu mesti pahamin aku yang lagi kerja keras untuk kita.
supaya aku bisa menghasilkan lebih untuk kita, supaya pekerjaanku sukses dan kita bisa hidup lebih layak lagi. Aku capek hidup sederhana. Terima kasih banyak ya, sudah berusaha begitu keras. Aku paham banget, Chris. Kamu udah kerja keras supaya hidup kita lebih baik. Tapi anak-anak juga rindu untuk main sama papanya dan bisa menikmati waktu bersama. 2 tahun terakhir setelah kamu naik jabatan, kita udah gak ada waktu untuk menikmati waktu bersama. Hal simpel aja, ke gereja bareng juga udah gak pernah. Ya, kalian sabarlah. Aku juga nggak suka kayak gini. Aku juga capek. Nggak ada waktu untuk menikmati waktu yang ada. Bisa hilang kesempatan kalau kita foya-foya. Bukan foya-foya, kita cuma mau ada waktu bersama. Lagian kamu jangan khawatir, Tuhan selalu menyertai setiap pekerjaan baikmu untuk kita. Kamu cukup lakukan bagianmu dengan senang hati, yang tenang, karena sisanya Tuhan ambil alih. Jadi nggak perlu harus khawatir, apalagi sampai kehilangan sukacita. Karena Tuhan pun udah merancangkan semua hal baik untuk kita, bahkan menjamin hidup kekal untuk kita. Sudah. Aku nggak punya waktu untuk dengerin ini. Ini bukan bagianku. Buat kamu aja. Udah, aku mau tidur dulu. Chris meninggalkan Liana dengan hati yang kesal. Namun Liana tahu ia tidak boleh menyerah dengan keadaan yang ada, karena ia tahu saat ini suaminya butuh bantuan. Liana dengan hati yang besar berdoa dan memuji Tuhan dalam kebesarannya untuk menguatkan hatinya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pengampunan terjadi di sini. Penebusan terjadi di sini. Liana begitu sedih akan keadaan keluarganya saat ini. Namun dengan keyakinan hatinya kepada Tuhan, ia tetap tenang dan percaya Tuhan akan memulihkan keluarganya. Keesokan harinya, di minggu pagi yang indah, anak-anak begitu excited untuk bersiap-siap ibadah pagi. Kiara berlari sambil menyisir rambutnya, Kiana sibuk mencari tas kesukaannya, sedangkan Liana sudah siap dengan tas di tangan dan rambut yang rapi. Sayang, Kiara, Kiana, ayo, nanti terlambat. Iya Ma, aku udah siap kok. Iya Ma, ini Kiana juga udah siap. Mantap anak-anak mama, gercep banget sih. Ma, Papa gimana? Ikut nggak? Oh iya, coba panggil papa nak. Papa, ayo ke gereja. Papa capek, Kiana. Kalian dulu aja ya. Papa kan udah kerja sampai malam. Papa mau istirahat dulu full hari ini ya. Kalian aja ya. Setiap hari selalu begitu. Ya udah, kami pergi ya. Mama, Papa bilang capek, mau istirahat. Oh ya udah nggak apa-apa, kita aja yuk. Yuk berangkat. Ayo. Liana dan anak-anaknya pun berangkat ke gereja dengan bersuka cita. Meskipun Liana kesal dengan tingkah suaminya, namun ia tetap memberikan respon positif untuk anak-anaknya. Karena ia tahu itu adalah bagian dari yang Tuhan inginkan untuk ia lakukan bagi keluarganya. Pagi ini, Chris bekerja dengan penuh semangat seperti biasanya. Ia mengetik dan memastikan semua berjalan seperti rencananya. Namun, tiba-tiba ada telepon masuk. Pak Tomo, tumben. Kenapa ya? Halo Pak Tomo. Halo Pak, saya dari pihak konstruksi. Saya mau tanyakan tentang kerjaan kita. Saya sudah email berkali-kali, kenapa belum ada transfer dana? Kalau kayak gini Pak, kami nggak bisa jalankan proyek ini seperti perjanjian kita di awal. Bahkan saya bisa batalkan loh ini. Dananya belum ditransfer, Pak. Wah, maaf Pak. Ini saya coba pastikan lagi Pak ya. Mohon ditunggu Pak ya.
Oke, tolong secepatnya ya Pak. Kalau tidak proyek ini kami batalkan. Aduh, kok bisa itu belum dikirim? Hendrik mana Hendrik? Hendrik. Halo Hendrik, saya baru dapat info dari pihak konstruksi. Dana pembangunan itu katanya belum masuk, belum dikirim. Emang belum ada bukti transfer dari Pak Wira? Ya halo Pak. Maaf Pak. Coba saya cek dulu Pak ya. Sudah masuk atau belum? Nanti saya kabarin Bapak. Astaga, kok bisa sih baru kamu mau cek? Coba deh kamu follow mereka secepatnya. Iya Pak. Maaf Pak ya sebelumnya. Nanti saya kabari. Baik Pak. Jangan aku ditipu lagi. Halo Pak. Ini tadi saya coba hubungi Pak Wira Pak. Kayaknya kita ditipu nih Pak. Soalnya kontak yang diberikan itu kontak palsu. Hah? Apa? Astaga. Dengan kesal, Chris melampiaskan kemarahannya. Tapi dari semua hal yang terjadi, ia tidak tahu bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang indah di balik masalah yang datang. Di malam itu, Chris pulang dengan hati yang kesal dan frustasi. Isi kepalanya hanya bagaimana ia mengembalikan keadaan yang sudah menjadi zona nyamannya. Karena hal inilah ketakutan terbesarnya, kehilangan puncak karirnya, dan tidak lagi bisa mencapai impiannya untuk hidup sukses. Papa pulang ya? Kiana, Papa lagi capek. Udah, main sendiri sana. Sayang, Kiara dan Kiana ke kamar dulu ya. Baik, Ma. Pah, kamu kenapa? Aku bangkrut Kiana. Aku kehilangan semuanya. Aku gagal. Mama tahu, Pak. Tapi jangan gitu sama anak-anak. Mereka nggak ngerti apa-apa. Sudah. Aku nggak butuh nasihatmu sekarang. Oke? Sepertinya kamu butuh waktu sendiri. Kebetulan besok Kiara libur. Aku sama anak-anak akan ke rumah ibuku. Jadi kamu punya waktu sendiri di rumah. Setelah membereskan semua barangnya, Liana dan anak-anak pun bergegas berangkat ke rumah lama ibunya di kampung. Meninggalkan Chris yang hanya memikirkan keadaan karirnya saat ini, yang bahkan tidak menghadang kepergian istri dan anaknya. Beberapa hari sudah berlalu, Chris begitu hampa dan frustasi akan keadaannya. Ia hanya makan dan tidur di rumah sendirian. Ia merasa tidak berguna dan gagal akan segala hal dalam hidupnya. Seolah memang ini masa depan yang harus ia sambut. Hingga suatu hari, ia tiba-tiba bangun pagi sekali. Aduh, masih jam 6 lagi. Udah kebangun aja jam segini. Mana udah gak bisa tidur lagi. Chris hanya menggeliat dan menarik selimutnya lagi. Namun ia terus gelisah dan tiba-tiba teringat anak-anak dan istrinya. Chris pun terbangun dan keluar dari kamar. Ia teringat aktivitas keluarganya di ruang tamu. Gimana ya keadaan Liana sama anak-anak? Mereka happy nggak ya di sana? Ternyata rumah ini sepi juga kalau nggak ada mereka. Selamat pagi Pak Kris. Pak. Iya Pak, pagi Pak. Ada apa Pak ya? Maaf Pak, saya Goni, tetangga sebelah. Kebetulan saya baru pindah seminggu yang lalu Pak. Saya sudah ibadah di GKI Bukit Moria. Nah, kan nanti kita di ibadah Jumat Agung ya Pak. Tapi saya lali ya Pak. Jam berapa ya lali? Tapi saya lihat istri Bapak itu pelayanan di gereja itu. Jadi saya coba tanya ke Bapak, jam piro ibadahnya? Hah? Jumat Agung? Mana aku tahu hari ini Jumat Agung. Sudah 2 tahun aku nggak ke gereja, nggak pergi ibadah. Tapi iya, masa dia harus tahu sih aku nggak pernah ke gereja. Pak Goni, ini istri saya lagi ke kampung Pak, lagi nengokin ibunya. Jadi saya sendiri aja nih di rumah. Tapi sebentar Pak ya, saya coba cek ulang dulu grup WA jemaat. Soalnya kemarin juga kurang perhatiin waktu pengumuman. Biasa ngurusin anak-anak. Oh ini Pak Goni, jam 9 Pak Goni ibadahnya.
Oh iya jam 9 Pak ya. Kayak ibadah biasa berarti Pak ya. Oh enggak Pak, makasih ya Pak. Oke, siap Pak Goni. Sama-sama Pak, seperti biasa Pak, jam 9. Oh iya Pak. Pak Kris. Maaf Pak. Kebetulan nih Pak. Ya, gak tahu ya Pak ya kan namanya musibah kayak apa ya Pak. Tadi malam motor saya rusak Pak. Nabrak bebek. Hancur motor saya Pak. Aduh Pak. Maaf nih Pak ya. Bisa nggak Pak? Saya ikut Bapak ibadah nanti. Saya deh Pak yang nyetir Pak. Gak apa-apa. Duh, gimana ya? Aku nggak ada rencana buat ibadah padahal. Tapi masa iya sih? Dia tahu kalau aku bakal jarang ibadah. Tapi ya masalahnya sih pergi aja. Lagian juga aku sendirian aja di rumah. Nggak ada kegiatan apa-apa juga. Pak Goni, ayo Pak, nanti kita bareng-bareng aja Pak ya. Nanti Pak Goni kalau misalnya udah siap, nanti saya tunggu di rumah Pak ya. Oh baik Pak. Berarti aman ya Pak ya? Bisa ya Pak ya? Oke kalau gitu Pak, saya siap-siap dulu. Nanti kalau sudah saya siap, saya ke rumah sampean Pak ya. Oke Pak. Oke, siap Pak Goni, ditunggu. Setelah berpisah, Chris dan Pak Goni pun bersiap-siap berangkat ke gereja. Chris pergi dengan keraguan, namun ia tidak tahu apa yang sudah Tuhan persiapkan untuknya melalui ajakan Pak Goni. Setelah ibadah selesai, Pak Goni dan Chris pun kembali ke rumah. Selama perjalanan, Pak Goni terus bercerita perasaannya saat mendengar firman Tuhan tadi. Sampai akhirnya, mereka sudah berada di depan rumah. Wah, saya sangat tersentuh ya Pak khotbah hari ini. Hebat banget Tuhan Yesusku Pak. Punya kasih yang besar, bahkan bisa mengampuni dan bahkan bisa menebus orang-orang yang mencemooh. Yang berdosa juga bisa ditebus dan diampuni ya Pak. Iya Pak Goni, kira-kira Tuhan masih mau nggak ya mengampuni orang yang sudah lama jauh dari Dia? Oh pastilah Pak. Oh Tuhan Yesus loh tetap sama dari dulu sampai sekarang. Fakta loh itu. Iya Pak Goni, tapi saya udah terlalu jauh dari Tuhan Pak. Sebenarnya saya juga bohong tadi sama Bapak, saya nggak jujur. Saya bilangnya lupa warta jemaat, padahal saya memang nggak pergi ke gereja Pak. Sudah 2 tahun saya nggak pergi ke gereja. Walah, gak apa-apa Pak. Ngerti saya Pak. Karena pasti ada di mana kita tuh merasa hebat, seakan-akan tuh bisa tanpa Tuhan Pak. Saya merantau jauh dari keluarga begini karena apa coba Pak? Dulu itu saya juga lalai Pak, gak pernah mengandalkan Tuhan Pak. Tapi baiknya Tuhan tuh kasih saya peluang untuk menghidupi keluarga saya. Makanya saya ada di sini. Meskipun saya tuh gak pantas, tapi Tuhan pantaskan. Saya bersyukur menjadi bagian orang-orang yang dapat melihat bahwa salib adalah kekuatan Allah. Pak Goni, terima kasih ya Pak sudah ajak saya ibadah ke gereja hari ini Pak. Oh sama-sama Pak. Yes. Saya tak pulang dulu ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak. Sama-sama Pak Goni, Tuhan berkati ya Pak. Meski Chris tidak bercerita banyak tentang perasaannya, tentang pengalaman firman Tuhan yang sudah ia dengar, namun sebenarnya Chris merasa tersentuh dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Ia teringat akan masa-masa dulu saat masih dekat dengan Tuhan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada takut yang berlebih, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, meski keadaan mereka sulit saat itu. Chris merasa menyesal telah meninggalkan Tuhan. Ia berpikir apa yang sudah ia lakukan selama ini, menyia-nyiakan waktu yang sebenarnya sangat berharga untuknya. Chris pun berlutut dan berdoa kepada Tuhan dalam nyanyian. Jujurkah dan aku lalai, bersandar pada kekuatanmu.
Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku. Dalam seperkaraku, Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup. Aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku. Bahkan di dalam api pun, ku kan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Maafkan aku melupakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang Kau jadikan materai untuk hidupku sebagai janji keselamatan untukku. Seharusnya aku gak perlu khawatir dan selalu senantiasa mengandalkan Engkau. Maafkan hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Oh iya, Liana. Aku harus jemput Liana dan anak-anak. Setelah Chris menyiapkan seluruh barang bawaannya, ia pun segera menuju terminal untuk menyusul istri dan anaknya. Ia pergi dengan penuh haru dan penyesalan, meratapi perlakuan dan perkataannya kepada mereka selama ini. Ia terus memikirkan apa yang ia katakan kepada mereka. Apakah mereka akan memaafkannya? Itu terus berputar dalam pikiran Chris, sampai akhirnya ia pun sampai ke rumah lama ibu mertuanya di kampung. Kiana, Papa? Kiara, Papa minta maaf ya nak. Iya Papa, kami paham kok. Mama bilang Papa lagi kelelahan, jadi kami harus sabar mengasihi Papa. Jadi udah pasti Kiara maafin Papa. Siapa yang datang nak? Papa. Kok bisa nyusul ke sini? Liana, aku minta maaf ya. Aku udah banyak mengatakan hal-hal yang menyakiti kamu dan anak-anak. Aku sekarang sadar, persis seperti apa yang kamu bilang. Aku cuma perlu mengandalkan Tuhan dan sudah seharusnya aku tidak perlu khawatir lagi. Sebab Tuhan sudah merancangkan hal indah sejak dulu dan bahkan rela mati di kayu salib. Enggak apa-apa, Pak. Mama paham. Puji Tuhan, Papa boleh merasakan hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan menyertai kamu. Dan apapun yang terjadi, aku sama anak-anak ada buat kamu. Kami enggak keberatan untuk melewati banyak masa sulit. Asal kita bersama. Tuhan menyertai kita, dan kita akan baik-baik aja. Terima kasih ya, udah mau memaafkan Papa. Iya, Pak. Tuhan Yesus baik. Mama yang cerita kalau Tuhan Yesus dengan penuh kasih menyelamatkan semua manusia yang jahat sama Dia. Jadi jangan khawatir ya. Ih, pintar banget adiknya kakak. Iya dong, siapa dulu kakaknya? Pintar-pintar banget sih anak-anak mama. Sini, peluk dulu. Bukan gini, Kiana jadi pengen nyanyi lagu Ingat Kasihnya. Gimana lagunya, Kak? Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya
Yesus bagiku. Mami, keren. Wih.